Selamat malam Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak semua, sahabat GPIB. Puji Tuhan, kasih dan berkat Tuhan senantiasa ada dan kita rasakan sampai saat ini. Adalah satu kebahagiaan bagi saya secara pribadi dan saya yakin semua kita pun berbahagia karena masih dapat berjumpa untuk kembali bersama dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini. Di dalam program Night Call Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bersama saya, Pendeta Devi Oktavianita Bawoledanci, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Makassar. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Maha Kuasa Halik Langit dan Bumi, berikanlah kepada kami Roh-Mu yang kudus untuk membimbing dan memberikan hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk juga mau melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Timotius 5 ayat 8 sampai 16 yang menyatakan, namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah dia yang tidak kurang dari 60 tahun, istri dari satu suami, dan terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara, menolong orang yang hidup dalam kesusahan, dan menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula, dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga suka bergunjing dan mencampuri urusan orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda muda kawin lagi, melahirkan anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama kita. Sebab beberapa janda telah tersesat mengikuti iblis. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, tema kita malam hari ini adalah diakonia harus tepat sasaran dan dikembangkan. Pelayanan diakonia ini adalah wujud nyata dari pelayanan firman Tuhan dalam hal memberi perhatian untuk membantu kehidupan sehari-hari bagi jemaat yang membutuhkan. Dan salah satunya kepada seorang janda, yakni seorang istri yang telah ditinggal suaminya. Rasul Paulus dalam surat kepada Timotius anak rohaninya, ia memberikan nasihat tentang pelayanan diakoni kepada para janda. Tujuannya supaya Timotius dalam memimpin jemaat di Efesus dapat mengajar umat Tuhan untuk memperhatikan pelayanan diakonia kepada para janda dengan memberikan nasihat kepada jemaat dan memotivasi bahwa keberadaan para janda di jemaat menjadi tanggung jawab bersama. Sahabat jemaat GPIB, di dalam Alkitab jika kita perhatikan pelayanan dan tanggung jawab kepada para janda yang membutuhkan bantuan dalam mencukupkan kebutuhannya ini sudah berlangsung sangat lama. Dalam perjanjian lama misalnya Ulangan 10 ayat 17 sampai 19
bahwa Tuhan yang membela hak-hak anak yatim dan janda, yang memberikan makanan dan pakaian kepada mereka, dan menghendaki umatnya untuk berbuat baik kepada mereka. Demikian juga di Ulangan 14 ayat 28 dan 29, di mana bangsa Israel bertanggung jawab untuk memelihara hidup umat Allah yang membutuhkan uluran tangan dengan memberi bantuan makanan kepada pendatang, anak yatim dan janda. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus memberi perhatian dan simpati terhadap para janda, bahkan sempat memperhatikan seorang janda yang memberikan persembahan yang layak, memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya diberikan dalam persembahan. Markus 12 ayat 44. Dalam Lukas 7 ayat 11-17, Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak janda di Naim. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perhatian akan hal-hal yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan pelayanan sangat diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau kita juga melakukan hal itu. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1, di mana para janda berkumpul dan para rasul memperhatikan keberadaan mereka, lalu menunjuk 7 orang diakon untuk melayani diakoni terhadap para janda itu. Sahabat GPIB, kita kembali pada surat Rasul Paulus kepada Timotius ini. Nasihat Paulus agar dalam melaksanakan pelayanan diakonia perlu dilihat kondisi dan keadaan dari para janda dan menetapkan siapa yang lebih membutuhkan bantuan. Catatan penting dari Paulus, jemaat wajib membantu mereka dengan syarat. Yang pertama di ayat 5, pembacaan pagi, janda yang telah ditinggalkan seorang diri tanpa ada anak cucu, mereka yang dalam kehidupan sehari-hari sekalipun telah menjanda tetapi tetap menaruh perhatian dan harap hanya kepada Allah. Mereka yang tekun dan terus memanjatkan doa permohonan siang dan malam kepada Allah. Di ayat yang ke-9 pembacaan kita hari ini ada persyaratan usia di atas 60 tahun istri dari seorang suami. Nah, ayat yang ke-10, seorang janda yang melaksanakan kewajiban dengan baik, ya, tanggung jawab kepada keluarga dan selalu berbuat baik. Ia sedang melayani Tuhan dan mengikuti teladan Yesus. Di ayat 16, bantuan jemaat kepada janda yang benar-benar janda yang membutuhkan bantuan. Bagi mereka dengan syarat tersebut, dalam keterbatasannya sebagai janda dan masih dapat melakukan hal yang baik melayani Tuhan dan sesama, pada gilirannya ia pun menerima bantuan dari jemaat. Dan mereka inilah yang menjadi tanggung jawab jemaat. Prinsip penting dalam pelayanan ini adalah saling melayani. Bagaimana dengan mereka yang masih muda tapi sudah ditinggal suami menjadi seorang janda? Nasihat Rasul Paulus agar mereka jangan malas tapi rajin bekerja karena masih muda, berusaha untuk bisa mandiri. Yang kedua, membangun hidup rumah tangga dalam rumah tangga yang baru, melahirkan anak, memimpin rumah tangganya untuk mencegah pandangan buruk dan jatuhnya hukuman serta godaan iblis yang membuat mereka jauh dari kehendak Allah. Sahabat GPIB, sekalipun demikian, nasihat Paulus bahwa keluarga menjadi tempat pertama berdiakonia, di mana saudara-saudara dalam keluarga menjadi yang pertama melaksanakannya untuk anggota keluarga yang sudah janda yang membutuhkan bantuan. Pada ayat 8, siapapun yang tidak memelihara sanak saudaranya dan terutama seisi rumahnya, ia telah menyangkal iman dan lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Jadi keluarga ini menjadi tempat pertama menanggung anggota keluarga yang telah menjadi janda dan membutuhkan bantuan. Hal ini sebagai bentuk nyata
dari hidup sebagai orang beriman. Sehingga jemaat menanggung bersama para janda yang dalam kesusahan dan yang tidak memiliki keluarga. Hal ini ditegaskan kembali di ayat 16. Jika seorang perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Sahabat GPIB, dalam hidup berjemaat, pelayanan diakonia kepada para janda ini kita sudah wariskan dan teruskan dari orang tua kita, dari generasi ke generasi, demi mewujudkan kasih Allah dalam hidup berjemaat yang berdiakonia. Pelayanan ini dapat berupa memberikan bantuan secara langsung, apa itu berupa uang, natura untuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahkan menghibur bagi yang dalam kelemahan tubuh sedang sakit. Bisa juga ketika kita melihat ada seorang janda yang masih muda, dengan memberikan pekerjaan atau keterampilan yang dapat membantu mereka mandiri berusaha untuk memenuhi keperluan sandang pangan papan secara mandiri. Perkunjungan pun penting untuk mendoakan mereka agar mereka mendapat berkat dari Tuhan dan menanggapi firman Tuhan dengan melatih diri untuk beribadah dan bergantung kepada Tuhan. Di zaman sekarang, dalam perkembangannya, masing-masing jemaat memiliki kekasan sendiri dalam menetapkan persyaratan bagi seorang janda agar mendapatkan bantuan. Tujuannya supaya bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan mendatangkan berkat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Inilah yang menjadi perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan menguatkan iman dan pengharapan kita. Karena itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami hikmat dalam memahami kebenaran firman-Mu, agar hati dan pikiran kami sungguh-sungguh tertuju pada kehendak Tuhan. Selidiki kami, lihatlah kedalaman hati kami ya Allah. Apakah kami sungguh mampu melakukan perintah-Mu dengan benar? Berilah kami hati yang rela membantu sesama kami yang membutuhkan, dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pelayanan kami tepat sasaran. Bapa kami yang di surga, berkati kami di malam ini. Kami berdoa untuk saudara kami dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit dan berbeban berat. Tuhan kuatkan, pulihkan, dan sembuhkan. Hari ini kami memohon agar Tuhan juga memberikan kepada kami hati yang tenang, penuh damai, berikan kepada kami kemampuan untuk mengampuni sesama kami. Terima kasih untuk sepanjang hari ini ya Tuhan, atas pekerjaan dan pelayanan di tengah kehidupan persekutuan dengan sesama, di gereja, di tengah usaha dan pekerjaan kami. Demikian juga hidup dan kebersamaan kami di tengah dan bersama masyarakat, bahkan dalam hidup keluarga kami. Ya Allah, kuatkan dan hiburkanlah kami yang masih berduka. Kiranya Tuhan mengangkat segala duka dan menggantikan dengan pengharapan iman dan damai serta sukacita. Doa kami juga Tuhan, satu persatu kami yang dalam pergumulan rumah tangga, Tuhan pulihkanlah. Biarlah kami dipersatukan dengan cinta kasih Kristus yang membawa kami pada kerukunan. Berikan kasih Tuhan bagi kami secara pribadi, agar iman pengharapan kami tetap teguh dan kuat. Ya Allah, malam menjadi bagian dalam hidup kami, sertai umat-Mu di seluruh dunia, di mana-mana tempat, di berbagai daerah pelosok negeri ini, sehingga tidur dan istirahat kami tenang dan mimpi indah. Besok pagi kami bangun dengan kesegaran baru. Inilah doa pengharapan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati sahabat GPIB semua. GPIB adalah lembaga gerejawi yang terus-menerus mempersiapkan dan mengembangkan dirinya
untuk mandiri di bidang ekonomi melalui administrasi, legalisasi, dan pemanfaatan harta tidak bergerak yang dimiliki, termasuk penghimpunan dana melalui berbagai kegiatan produktif serta upaya pemberdayaan ekonomi warga jemaat sebagai pelaku UMKM agar kesejahteraan warga gereja semakin lebih baik. Untuk mencapai itu semua, Departemen PEG menyelenggarakan rapat kerja sinodal GPIB di bidang pembangunan ekonomi gereja untuk bersama mendapatkan langkah-langkah atau strategi yang dapat diupayakan untuk peningkatan perekonomian GPIB demi menghadirkan damai sejahtera bagi umatnya. Untuk itu, kami mengundang para ketua majelis jemaat, ketua 4 atau bendahara untuk pejabat gereja yang ditugaskan untuk mengelola keuangan jemaat di lingkup GPIB untuk hadir dalam event yang akan digelar di Hotel Millennium pada tanggal 15 sampai dengan 17 November 2024. Narasumber yang akan hadir antara lain dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan dari gereja seasas lainnya seperti GEMIM, GPM, GEMIT, dan GBKP.